Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi peserta didik ibu yang ibu cintai. Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya, dan juga dapat memahami setiap materi yang sudah ibu paparkan di sini. Baik, untuk pertemuan kali ini kita akan bahas mengenai hakikat bangsa dan negara. Sebelum kita menginjak ke materi inti tentang hakikat bangsa dan negara, terlebih dahulu kita harus mengetahui kompetensi dasar dari materi apa yang ibu akan paparkan hari ini. Kompetensi dasar dari materi hakikat bangsa dan negara yaitu menganalisis hakikat bangsa dan negara, menyaji hasil analisis hakikat bangsa dan negara. Kemudian indikator pencapaian kompetensinya adalah mendeskripsikan hakikat bangsa dan unsur-unsur pembentuknya, mendeskripsikan hakikat negara dan unsur-unsur pembentuknya, kemudian menganalisis hakikat bangsa dan negara Indonesia, mempresentasikan hasil analisis hakikat bangsa dan negara, kemudian menyaji secara tertulis hasil analisis tentang hakikat bangsa dan negara. Nah, dari kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi, itu dari setiap materi pembelajaran ibu sampaikan juga selalu dilengkapi dengan tujuan pembelajaran, sehingga setelah kalian bisa memahami materi yang ibu paparkan, yang pertama kalian bisa dengan diskusi dan menggali informasi, kalian dapat mendeskripsikan hakikat bangsa dan negara. Kemudian kalian juga dapat mendeskripsikan hakikat negara dan unsur-unsur pembentuknya. Kemudian yang ketiga, kalian dapat menganalisis hakikat bangsa dan negara. Yang keempat, kalian dapat mempresentasikan hasil analisis kalian tentang hakikat bangsa dan negara. Kemudian yang terakhir, kalian dapat menuliskan hasil analisis tentang hakikat bangsa dan negara yang sudah kalian ketahui. Nah, itu adalah kompetensi dasar, indikator pencapaian kompetensi, dan tujuan pembelajaran dari materi hakikat bangsa dan negara. Nah, di slide selanjutnya kita mulai dengan paparan mengenai hakikat bangsa dan negara. Oke, ibu mulai. Hakikat bangsa dan negara, pengertian bangsa. Nah, kita mulai dari hakikat bangsa dan negara, kita mulai dengan hakikat bangsa terlebih dahulu. Apa sih hakikat bangsa? Pengertian bangsa di sini ada pengertian bangsa secara politis dan kemudian ada pengertian bangsa secara sosiologis antropologis. Bedanya apa? Nah, secara politis yaitu bangsa dikatakan sebagai kumpulan manusia yang memiliki suatu paham atau ideologi yang sama dalam suatu kekuasaan atau suatu negara. Jadi bangsa dalam arti politis di sini adalah kumpulan manusia yang memiliki satu paham yang sama dengan ideologi yang sama. Misalkan ideologinya apa? Ideologi Pancasila. Nah, secara sosiologis antropologis bangsa itu seperti apa? Nah, secara sosiologis antropologis itu dibedakan menjadi dua, yaitu secara etnik dan secara kultural, secara budaya dan secara ras atau keturunan. Nah, kalau secara etnis atau keturunan itu biasanya memiliki kesamaan keturunannya. Artinya apa? Mereka memiliki ciri-ciri jasmani yang sama. Misalnya ada ras Mongoloid, ada ras Kaukasoid, ya, ada orang Cina, kemudian ada orang Jawa, itu kan memiliki ciri jasmani yang berbeda-beda. Tetapi bangsa di sini dikatakan bahwa secara etnis yang memiliki ciri-ciri jasmani yang sama secara keturunan atau etnis. Nah, sementara kalau secara kultural itu yang memiliki kebudayaan yang sama. Kebudayaan itu meliputi apa saja sih? Ada adat istiadat, ada mata pencaharian, kemudian ada bahasa daerah, dan seterusnya. Nah, kemudian kita lanjutkan ke slide berikutnya, ciri-ciri bangsa. Karena sering sekali antara bangsa dan negara kita pengucapannya hampir sama, padahal beda pengertian antara bangsa dan negara. Tadi sudah dijelaskan bahwa bangsa adalah sekumpulan manusia yang memiliki ideologi yang sama, yang berada di dalam suatu negara. Nah, ciri-ciri bangsa. Sekelompok manusia yang memiliki suatu rasa kebersamaan, jelas, karena mereka memiliki ideologi yang sama. Kemudian, mempunyai suatu wilayah tertentu tetapi belum memiliki pemerintahan sendiri. Nah, kemudian yang ketiga, kehendaknya sama, yaitu apa? Membentuk suatu pemerintahan yang dibuat sendiri.
mempunyai keanggotaan yang bersifat nasionalis, kemudian terbentuk karena memiliki kesamaan budaya. Oke, kelompok manusia yang memiliki rasa kebersamaan, ingin memiliki pemerintahan sendiri, ingin membentuk suatu pemerintahan yang mereka buat sendiri, kemudian bersifat kebangsaan, dan satu lagi memiliki identitas budaya yang sama. Nah, itu adalah ciri-ciri dari bangsa. Oke, kemudian kita lanjutkan. Nah, terjadinya bangsa. Apa sih yang menyebabkan terjadinya suatu bangsa? Yaitu suatu bangsa muncul tidak terlepas dari hubungan antar manusia di dalamnya. Karena apa? Manusia dikatakan sebagai makhluk sosial yang tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Jadi manusia yang satu tergantung dengan manusia yang lain. Nah, bangsa terjadi karena hal tersebut. Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan dari manusia yang lain, sehingga terjadilah bangsa. Oke, selanjutnya. Nah, unsur-unsur pembentuk bangsa, di sini ada komunitas politik yang dibayangkan. Ada batas wilayah, kemudian berdaulat. Nah, berdaulat di sini adalah memiliki kekuasaan, berdaulat. Kemudian mempunyai batas wilayah yang jelas. Batas-batas wilayah ini terbagi menjadi dua, yaitu ada batas alam dan ada batas buatan. Bedanya apa sih Bu, batas alam dengan batas buatan? Kalau batas alam itu adalah batas yang sudah ada di alam. Misalnya apa? Ada laut, ada samudra, kemudian ada gunung, itu adalah dikatakan sebagai batas alam. Sementara yang dikatakan sebagai batas buatan adalah batas yang sengaja dibuat oleh manusia. Misalkan apa? Ada kawat berduri, kemudian ada tembok, kemudian ada gapura. Nah, itu adalah batas-batas yang dibuat oleh manusia yang bisa dikatakan sebagai batas buatan. Nah, komunitas politik yang dibayangkan. Ada kelompok politik yang ada dalam bangsa. Nah, itulah unsur-unsur pembentuk suatu bangsa. Oke, kemudian selanjutnya. Nah, faktor-faktor pembentuk bangsa. Ada primordial, sakral, tokoh, sejarah, dan perkembangan ekonomi. Nah, primordial, ikatan kekerabatan. Tadi sudah Ibu jelaskan di awal bahwa pembentuk bangsa itu adanya apa? Manusia tidak bisa hidup sendiri tanpa bantuan manusia lain. Manusia merupakan makhluk sosial, jadi butuh adanya manusia lain. Ikatan kekerabatan, kesamaan suku, bangsa, daerah, bahasa, dan sebagainya. Kemudian ada sejarah dan juga ada perkembangan ekonomi. Itu adalah faktor pembentuk dari bangsa. Nah, hakikat negara. Bangsa sudah, sekarang kita masuk ke hakikat negara. Ada beberapa pengertian mengenai negara. Ada beberapa tokoh pula yang mendefinisikan mengenai pengertian negara. Hakikat negara secara umum adalah organisasi dari masyarakat atau sekelompok orang yang punya kekuasaan untuk apa? Menyelenggarakan ketertiban serta menetapkan tujuan-tujuan dari kehidupan bersama. Itu adalah dikatakan sebagai pengertian negara secara umum. Jadi, organisasi masyarakat yang memiliki kekuasaan untuk apa? Menetapkan tujuan-tujuan kehidupan bersama. Jadi mereka berkumpul, mempunyai kekuasaan dengan tujuan untuk apa? Menetapkan tujuan-tujuan atau cita-cita dari kehidupan bersama. Nah, bedakan dengan pengertian dari bangsa. Kalau tadi bangsa adalah sekelompok orang yang memiliki kesamaan dalam apa? Kesamaan dalam pemikiran, kesamaan dalam budaya dan sebagainya. Pengertian negara menurut para ahli yaitu ada Hal Kelsen, ada Logeman, Jan Bodin, Frans Magnus Suseno, dan Prof. Miriam Budiharjo. Nah, menurut Hans Kelsen, negara adalah suatu susunan pergaulan hidup bersama dengan tata paksa.
Logemen yaitu suatu organisasi kemasyarakatan yang bertujuan dengan kekuasaannya mengatur serta menyelenggarakan suatu masyarakat. Nah, dari semua pengertian yang bisa kalian baca, ya, bisa kalian lihat, jadi bisa kita simpulkan bahwa negara itu adalah organisasi yang memiliki kekuasaan untuk menyelenggarakan pemerintahan. Kemudian apa? Dengan tujuan mewujudkan tujuan demi kehidupan bersama. Itu adalah negara. Ya, mempunyai kekuasaan yang tinggi, syah dan ditaati oleh rakyat. Itu dikatakan sebagai negara. Kemudian selanjutnya, sifat-sifat dari negara. Nah, karena tadi negara memiliki kekuasaan untuk mewujudkan tujuan, maka negara juga memiliki sifatnya. Sifatnya apa? Untuk mengikat rakyatnya. Nah, di sini sifat-sifat negara ada yang memaksa, monopoli, dan mencangkup semua. Memaksa, dalam hari ini negara memiliki kekuasaan untuk memaksa secara fisik kepada masyarakat. Untuk apa? Untuk mentaati peraturan yang ada, untuk menjaga ketertiban dalam masyarakat, agar keamanan tercapai, agar ketertiban terwujud. Nah, itu adalah sifat negara, memaksa rakyatnya karena memiliki kekuasaan, karena negara memiliki kekuasaan, untuk apa? Untuk mentaati peraturan perundang-undangan yang sudah ditetapkan, dengan tujuan agar ketertiban, kenyamanan, dan keamanan tercapai dalam negara. Kemudian selanjutnya sifat negara yang kedua adalah monopoli. Maksud dari monopoli di sini adalah hak negara untuk melaksanakan sesuai dengan tujuan bersama dari masyarakat. Memonopoli, melaksanakan sesuatu dengan tujuan bersama. Itu dikatakan sebagai monopoli. Kemudian yang ketiga, sifat negara yang ketiga adalah mencangkup semua. Mencakup semua di sini itu adalah setiap peraturan perundang-undangan yang berlaku itu mengacu pada semua, ditujukan untuk rakyat semua tanpa kecuali. Nah, itu semua adalah sifat negara. Mencangkup semua, saya ulangi, mencangkup semua artinya peraturan itu dibuat untuk semua orang atau seluruh rakyat. Nah, itu dikatakan sebagai sifat negara. Ada memaksa, monopoli, dan mencangkup semua. Selanjutnya adalah unsur-unsur terbentuknya negara. Unsur konstitutif dari negara, yaitu ada wilayah, ada rakyat, ada kedaulatan, kemudian pemerintah yang berdaulat, dan pengakuan dari negara lain. Unsur-unsur terbentuknya negara, wilayah. Wilayah itu apa? Yaitu suatu daerah yang menjadi kekuasaan sebuah negara, tempat tinggal dari rakyat. Karena apa? Kalau ada sekumpulan orang yang tidak memiliki wilayah, itu belum bisa dikatakan sebagai suatu negara. Nah, wilayah di sini ada daratan, ada lautan, kemudian ada udara, kemudian ada wilayah ekstrateritorial. Nah, kemudian di rakyat adalah penduduk yang bertempat tinggal di suatu negara yang ikut pada pemerintahannya. Nah, di sini kadang ada rakyat dan juga ada penduduk. Apa sih beda antara rakyat dengan penduduk? Kalau rakyat itu tadi yang sudah dipaparkan di depan, sedangkan yang namanya penduduk adalah semua orang yang berkedudukan atau bertempat tinggal di suatu negara. Itu dikatakan sebagai penduduk. Kemudian yang ketiga, unsur konstitutif negara yang ketiga adalah kedaulatan, di mana kekuasaan tertinggi untuk membuat undang-undang. Kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi dalam suatu negara. Kemudian pemerintahan yang berdaulat. Pemerintahan yang berdaulat itu maksudnya apa? Suatu organisasi yang bertindak menjalankan kepentingan bersama atas nama negara dan melaksanakan fungsi untuk kesejahteraan rakyat. Nah, pemerintahan di sini itu ada pengertian pemerintahan dalam arti sempit dan ada pengertian pemerintahan dalam arti luas. Nah, pemerintahan dalam arti sempit itu ada hanya eksekutif saja, yaitu adanya kepala negara. Yang berdaulat atau yang berkuasa itu adalah hanya eksekutif saja. Sementara pemerintahan dalam arti luas itu adalah semua lembaga yang ada dalam negara. Ada eksekutif, ada legislatif, dan ada yudikatif. Nah,
Kemudian unsur konstitutif yang kelima yaitu pengakuan dari negara lain. Pengakuan dari negara lain ada pengakuan de facto, ada pengakuan de jure. Nah, itu yang harus ada dalam negara. Sekelompok manusia itu yang memiliki kesamaan, kemudian memiliki tujuan yang sama, itu harus memiliki unsur-unsur yang tadi ada 5, baru bisa dikatakan sebagai suatu negara. Adanya pengakuan secara de facto, adanya pengakuan secara de jure, pemerintahan yang berdaulat, kemudian adanya kedaulatan atau kekuasaan, adanya rakyat dan wilayah. Nah, setelah unsur-unsur itu terbentuk, baru bisa dikatakan bahwa ia adalah negara. Oke, kemudian selanjutnya, nah, tujuan dari negara. Tujuan negara adalah suatu sasaran yang hendak dicapai oleh suatu negara. Tujuan negara selalu adalah untuk kesejahteraan rakyat. Nah, di sini tujuan negara adalah mengatur penghidupan negara agar lebih baik, agar mesejahterakan rakyat, mengatur jalannya pemerintahan. Nah, tujuan negara selalu bersifat positif dan selalu untuk rakyat. Kemudian selanjutnya, tujuan negara Indonesia. Tujuan negara Indonesia itu terdapat dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, tujuan negara Indonesia di sini ada 4 poin, yaitu melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Kemudian yang kedua, memajukan kesejahteraan umum. Kemudian yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut serta dalam melaksanakan ketertiban dunia. Tujuan negara Indonesia tersebut masuk dalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat. Nah, tujuan-tujuan negara itu seperti yang Ibu tadi katakan di awal bahwa selalu positif. Nah, itu terlihat dari tujuan negara Indonesia, melindungi, memajukan, mencerdaskan, dan melaksanakan ketertiban dunia, yang kesemuanya ditujukan untuk apa? Untuk kebaikan, kesejahteraan dari rakyat. Nah, itu tujuan negara Indonesia. Selanjutnya, fungsi negara. Sudah ada tujuan, kemudian kita beralih ke fungsi. Fungsi, apa sih maksud dengan fungsi? Yaitu penyelenggaraan kepentingan bersama dari anggota kelompok yang disebut bangsa. Fungsi negara ada fungsi reguler dan ada fungsi pembangunan. Nah, di sini ada fungsi negara. Oke. Kemudian fungsi reguler ada fungsi politik, diplomatik, yuridis, dan administratif. Politik yaitu berkenaan dengan kegiatan politik, diplomatik yaitu berkaitan dengan hubungan dengan luar negeri, yuridis berhubungan dengan hukum, administrasi berhubungan dengan administrasi negara. Kemudian fungsi pembangunan di sini adalah apa? Pembangunan dalam berbagai bidang kehidupan. Ada pembangunan dalam bidang ekonomi, pembangunan dalam bidang sosial, pembangunan dalam bidang hukum, dan sebagainya. Itu dikatakan sebagai fungsi negara. Selanjutnya, fungsi negara Republik Indonesia. Tugas keamanan, pertahanan, ketertiban. Karena tadi tujuannya adalah melindungi segenap bangsa dan seluruh tumpah darah Indonesia. Fungsi yang kedua, tugas kesejahteraan. Yaitu apa tadi? Mensejahterakan, kesejahteraan umum. Kemudian tugas pendidikan, tadi sesuai dengan tujuan dari negara Republik Indonesia, tujuannya apa? Mencerdaskan kehidupan bangsa. Kemudian fungsi negara Indonesia yang keempat apa? Mewujudkan ketertiban. Yang tadi adalah ikut serta dalam ketertiban dunia. Itu adalah fungsi dari negara Republik Indonesia. Selanjutnya, tujuan negara menurut pendapat tokoh. Ada beberapa tokoh yang mendefinisikan mengenai tujuan negara. Nah, Plato, tujuannya apa? Negara itu berdiri tujuannya apa? Untuk menegakkan nilai yang wajib dipatuhi oleh seluruh warga, untuk memajukan kesusilaan manusia sebagai individu ataupun bagian dari kelompok sosial. Kemudian Immanuel Kant mengatakan bahwa tujuan negara itu apa? Melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negara. Kemudian Hugo ada tujuan negaranya, yaitu menegakkan hukum. Jadi dari tiga yang ada di tampilan kalian itu berbeda tujuan negara dari pendapat para tokoh itu. Ada Plato yang mengatakan sebagai kesusilaan.
Kemudian Immanuel Kant yaitu kebebasan warga negara, melindungi hak dan kewajiban serta kebebasan warga negara. Sementara Hugo yaitu menegakkan hukum. Nah, jelas berbeda antara pendapat Plato, Immanuel Kant, dan Hugo tentang tujuan negara. Ada lagi pendapat dari tokoh yang lain. Nah, ada Machiavelli, Cranenburg, kemudian Thomas Aquinas. Beda tidak? Beda. Oke, menurut Machiavelli, negara tujuannya apa? Negara tujuannya untuk menaklukkan lawan-lawan akan mencapai tujuan dengan leluasa. Tujuannya apa? Untuk menciptakan kemakmuran, kesejahteraan, dan ketentraman. Berarti dalam bidang ekonomi. Kemudian Cranenburg, tujuannya apa? Menciptakan kesejahteraan umum. Nah, sejahtera masih dalam bidang ekonomi. Kemudian selanjutnya, Thomas Aquinas, tujuannya apa negara itu? Nah, bertujuan untuk menciptakan kehidupan layak, tentram, dan taat di bawah pimpinan Tuhan. Itu dikatakan oleh Thomas Aquinas. Baik, kita masuk di asal mula terjadinya negara. Asal mula terjadinya negara itu terbagi menjadi dua, yaitu ada faktual dan teoritis. Secara faktual, itu terbagi ada okupasi, ada fusi, ada kesi, akesi, anakesi, proklamasi, inovasi, separatis, dan pendudukan atas wilayah. Sementara secara teoritis itu ada ketuhanan, ada teori ketuhanan, ada teori kekuasaan, ada perjanjian masyarakat, dan ada hukum alam. Baik, kita bahas satu persatu untuk yang faktual. Oke, yang pertama adalah okupasi atau pendudukan, yaitu di sini yang maksud dari pendudukan itu apa? Yaitu suatu upaya pendudukan daerah bebas oleh sebuah negara, oleh suatu negara, dan kemudian bangsa tersebut mendirikan negara pada daerah itu. Nah, itu dikatakan sebagai okupasi. Kesi yaitu penyerahan, yaitu penyerahan wilayah yang diserahkan kepada negara lain berdasarkan perjanjian tertentu. Kemudian ada akesi, yaitu penaikan. Maksudnya dari penaikan di sini adalah suatu wilayah bebas yang terbentuk akibat penaikan lumpur sungai atau timbul dari dasar laut. Nah, itu dikatakan sebagai asal mula terjadinya negara menurut akesi. Kemudian fusi atau peleburan, maksudnya apa? Jadi terjadinya suatu peleburan beberapa negara menjadi satu negara. Nah, selanjutnya kita masuk ke proklamasi. Proklamasi dikatakan sebagai suatu pernyataan kemerdekaan bahwa negara itu bebas dari belenggu penjajahan. Itu dilakukan oleh negara Indonesia. Jadi asal mula terjadinya negara Indonesia yaitu dengan teori faktual, yaitu proklamasi atau pernyataan kemerdekaan, pernyataan bebas dari belenggu penjajahan. Kemudian selanjutnya ada inovasi, yaitu pembentukan baru, munculnya satu atau sejumlah negara baru di atas wilayah sebuah negara yang pecah dan lenyap karena hal-hal tertentu. Jadi pembentukan baru, inovasi. Kemudian ada anakesi. Anakesi itu apa? Pencaplokan atau penguasaan, yaitu kondisi berdirinya negara baru yang didirikan oleh suatu bangsa dalam suatu wilayah yang telah dikuasai. Itu dikatakan sebagai pendudukan atas wilayah. Oke, kemudian kita masuk ke teoritis. Masuk ke teoritis, yang pertama ada teori ketuhanan. Maksud dari teori ketuhanan di sini adalah bahwa terjadinya suatu negara itu berdasarkan kehendak Tuhan. Jadi negara itu berdiri atas kuasa Tuhan. Nah, yang merupakan tokoh dari teori ketuhanan atau teori teokratis itu ada Thomas Aquinas. Nah, kemudian yang kedua itu ada teori kekuasaan. Nah, kekuasaan di sini berarti negara itu berdiri karena adanya kekuasaan. Berkuasa, penaklukan negara ataupun bangsa terhadap bangsa yang lemah. Kemudian tokohnya siapa? Ada Leon de Guy, kekuasaan. Kemudian selanjutnya ada perjanjian masyarakat, bahwa terbentuknya negara itu berdasarkan suatu perjanjian atau kontrak sosial. Tokohnya siapa di situ? Ada Thomas Hobbes, ada John Locke. Di situ adalah menurut teori perjanjian masyarakat. Kemudian selanjutnya adalah teori hukum alam.
bahwa negara itu berdiri secara alamiah tanpa dibentuk. Nah, di situ hukum alam, teori asal mula terjadinya negara menurut hukum alam. Tokohnya siapa? Ada Plato dan Aristoteles. Jadi bisa disimpulkan bahwa asal mula terjadinya negara itu ada dua, yaitu ada secara faktual dan ada secara teoritis. Nah, ada faktual tadi sudah Ibu paparkan, mulai dari okupasi sampai dengan pendudukan wilayah. Kemudian secara teoritis itu ada ketuhanan, kekuasaan, perjanjian masyarakat, hukum alam yang masing-masing tokohnya itu berbeda. Oke, kemudian selanjutnya kita masuk ke slide berikutnya. Nah, bentuk negara. Bentuk negara itu ada dua, ada teori modern dan jumlah orang yang memerintah. Terbagi menjadi dua, yaitu ada teori modern dan jumlah orang yang memerintah. Teori modern di sini ada negara kesatuan, ada negara federasi. Kemudian dilihat dari jumlah orang yang memerintah, ada monarki, oligarki, dan demokrasi. Oke, selanjutnya. Ciri-ciri negara kesatuan dan dengan negara serikat. Bahwa ada beberapa perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat. Negara kesatuan hanya terdiri dari satu undang-undang dasar, kemudian ada kepala negara, dewan menteri, dan dewan perwakilan. Sementara negara serikat, kepala negara dipilih oleh rakyat. Nah, kemudian perbedaan yang kedua, negara kesatuan, kedaulatan negara mencakup kedaulatan di dalam dan kedaulatan di luar. Kemudian kalau negara serikat, kepala negara memiliki hak veto dalam yang dapat diajukan oleh parlemen. Kalau negara kesatuan menganut dua sistem, yaitu sentralistik dan desentralistik. Nah, kemudian di situ juga ada menggunakan satu kebijakan dalam masalah yang dihadapi seperti ekonomi, sosial, politik, budaya, keamanan, dan pertahanan. Sementara di negara serikat, pemerintahan pusat mempunyai kedaulatan terhadap negara bagian dalam urusan dalam maupun luar. Nah, itu adalah perbedaan dari negara serikat. Nah, kemudian perbedaan mendasar antara negara kesatuan dengan negara serikat tadi sudah dijelaskan di awal. Ini hanya secara mendasar saja atau dasarnya perbedaan antara negara kesatuan dengan negara serikat. Kalau negara federal itu bagian-bagian negara, terbentuk dari bagian-bagian negara. Sementara negara kesatuan adalah bagian-bagian negara bukan merupakan negara bagian. Kemudian dari wewenangnya, kalau negara federal, wewenang pembuat undang-undang pemerintah pusat ditentukan secara terperinci dan wewenang lainnya ada pada negara bagian. Sementara negara kesatuan, wewenang secara terperinci terdapat pada provinsi dan pada pemerintahan pusat. Jadi hanya satu kalau negara kesatuan. Sementara kalau negara federal itu ditentukan secara terperinci pada negara-negara bagian. Itu adalah perbedaan mendasar dari negara kesatuan dengan negara serikat. Nah, tadi kan ada negara monarki, oligarki, demokrasi. Apa sih negara monarki, oligarki, dan demokrasi? Bedanya apa? Kalau negara monarki di sini bentuk negara yang dilakukan hanya satu orang. Tadi kan ada perbedaannya berdasarkan berapa orang yang memerintah, jumlah orang yang memerintah. Kalau negara monarki itu yang memerintah hanya satu orang saja. Kemudian kalau oligarki yaitu dari kelompok atau kelompok feudal. Sementara negara demokrasi yaitu apa? Rakyat. Nah, itu adalah perbedaan antara negara monarki, oligarki, demokrasi berdasarkan jumlah yang memerintah. Kalau oligarki itu ada kelompok, kalau monarki itu hanya ada satu, kalau demokrasi yang memimpin siapa? Hanya ada rakyat. Nah, demokrasi adalah ciri dari negara Indonesia, di mana negara Indonesia menganut sistem demokrasi yang pemerintahan itu dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Jadi kekuasaan tertinggi di negara Indonesia dipegang oleh rakyat. Ya, semoga paparan tadi bisa menambah pengetahuan kalian tentang hakikat bangsa dan negara. Dan semoga di paparan berikutnya kita bisa bertemu kembali materi tentang pembagian kekuasaan negara. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.